Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita? Amin. Hari ini kita sangat bersyukur karena kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan menolong berkati bangsa kita. Hari ini kita merayakan 76 tahun bangsa negara kita telah merdeka. Dan biarlah kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun bangsa dan negara, dan serta menolong sesama kita, bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan 17, beginilah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh bersatu hati merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami sadar bahwa kalau kami boleh merdeka, bukan semata-mata karena perjuangan para pahlawan kami, bukan semata-mata karena kerja keras, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami boleh meraih kemerdekaan itu, sehingga sampai hari ini kami ikut bersyukur dan merayakannya. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah melalui perayaan ulang tahun hari ini, bangsa negara kami dipulihkan oleh Tuhan, bangsa negara kami akan diberkati oleh Tuhan, bangsa negara kami akan dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah urapan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan turun atas mereka semua, sehingga setiap pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi kami semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga kami akhiri nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita dengan prosesi masuk bendera. Sejak dulu
bisik-bisik Raja Klana memuja pula nan indah permai tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Sungguh kita patut mengucap syukur bahwa tanah air kita yang begitu luas, yang begitu subur dan kaya. Untuk itu kita akan menyanyikan satu pujian syukur kita. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Alangkah indah pagi mereka, bermani cahaya surya dan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. langitnya terang, berpadu
madu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya yang teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk diisi bejana. Saat ini Bapa, kami akan lebih dalam lagi masuk ke hadirat-Mu. Kami akan mempersembahkan korban syukur. Itu yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku. Hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Saat ku masuk saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. saat ku masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena di pagi hari ini kami boleh menghadap Tuhan melalui ibadah, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kami mengucap syukur karena kami boleh dilahirkan di bumi pertiwi tercinta ini, sehingga kami boleh melihat, mengerti, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kami boleh mengerti sejarah, kami boleh mengerti bangsa ini bagaimana untuk memperoleh sebuah kemerdekaan dari penjajahan. Biarlah kami generasi penerus, kami boleh mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan positif yang membangun bangsa dan negeri kami tercinta ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi setiap kami menyerahkan seluruh rakyat Indonesia yang hari ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Kami berdoa kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang terus diberkati, bangsa yang besar, bangsa yang dipimpin, ditolong oleh Tuhan Yesus, sehingga kami boleh hidup rukun berdampingan satu dengan yang lain untuk memajukan negeri kami. Dalam nama Yesus, kami mohon urapan-Mu, kami mohon pemeliharaan dan penyertaan Roh Kudus untuk kami sekalian yang akan mendengarkan firman Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tepat tanggal 17 Agustus tahun 2021, di mana kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, ya, yang ke-76. Tema khotbah saya pagi hari ini yaitu kemerdekaan Republik Indonesia vs kemerdekaan dalam Kristus, ya. Kemerdekaan Republik Indonesia vs kemerdekaan dalam Kristus. Saudara bisa melihat di layar kaca saudara, ya, tema ini, ya. Satu ayat Alkitab yang akan saya bacakan, tetapi nanti di dalamnya banyak ayat-ayat yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, yaitu yang saya ambilkan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama, ya. Mari kita lihat Galatia 5 pasal yang pertama, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini ayat ini pernah saya khotbahkan di mimbar ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang kita alami adalah kemerdekaan oleh karena Kristus. Perbedaan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan kemerdekaan orang-orang percaya sangat berbeda. Mari kita lihat, ya, sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita lihat di layar kaca kita, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dibandingkan dengan orang Kristen sebelum dimerdekakan. Ya, ya, yang pertama, ya, yaitu kita bangsa Indonesia itu dijajah Belanda kira-kira sekitar 350 tahun. Di situ di layar kaca itu ada bangsa rakyat Indonesia yang sedang ditawan. Kemudian ada penjajahan Jepang, kurang lebih 3,5 tahun. Nah, saudara bisa melihat kesadisan dan luar biasanya tentara-tentara ini menganiaya, mencederai, bahkan membunuh rakyat kita, bangsa kita, orang-orang Indonesia, baik di dalam penjajahan Belanda maupun di dalam penjajahan Jepang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam penderitaan yang sangat luar biasa, kemiskinan ekonomi,
kehidupan yang tertekan, ketakutan demi ketakutan, dihantui rakyat Indonesia dalam kurun waktu 350 tahun di bawah penjajahan Belanda dan 3,5 tahun di bawah penjajahan Jepang. Penderitaannya luar biasa. Kehidupan mereka tidak bisa mengembangkan diri karena mereka berada di sebuah kungkungan, berada di sebuah tawanan, berada di sebuah perbudakan. Bahkan Bapak Ibu bisa membaca sebuah sejarah bagaimana bangsa kita, rakyat kita diperbudak untuk menggali terowongan, untuk bekerja paksa. Lalu di sana kadang makannya pun terbatas. Ini perjuangan bangsa Indonesia. Mereka sulit untuk melawan para penjajah saat itu. Sehingga 350 tahun di bawah penguasaan Belanda. Dan 3,5 tahun di bawah penguasaan Jepang. Itulah sebelum kemerdekaan terjadi. Tetapi mari kita membandingkan dan kita melihat sebelum kemerdekaan orang Kristen. Sebelum mengalami kemerdekaan seperti apakah kehidupannya. Kita bisa melihat di layar kaca saudara, ya, hidup di dalam tawanan dosa, ya, hidup di dalam tawanan dosa. Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1-3 berbunyi demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Inilah keberadaan, ya, keberadaan orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan dalam Kristus, yaitu hidup di dalam cengkeraman dosa, hidup di dalam tawanan. Dan Alkitab berkata di dalam Yohanes 8 ayat 34 yang saudara lihat di layar kaca saudara, bahwa Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini saudara bisa melihat sebuah perbandingan. Bagaimana bangsa Indonesia sebelum merdeka, bagaimana orang-orang percaya Yesus seperti saudara dan saya sebelum kita dimerdekakan di dalam Kristus. Dan saudara bisa melihat, ya, bisa melihat berada bersama-sama, berada di dalam sebuah penjajahan, berada bersama-sama di dalam sebuah tawanan, berada bersama-sama di dalam sebuah kungkungan, di sebuah tempat di mana tidak diberikan kesempatan untuk merdeka. Itu yang terjadi. Lalu mari kita melihat poin yang kedua. Yang saya tulis di situ adalah untuk meraih kemerdekaan RI itu seperti apa? Saudara bisa melihat di layar kaca, kemudian dibandingkan untuk mengalami kemerdekaan dalam Kristus seperti apa. Lihat di dalam kebenaran Alkitab, ya, kita melihat untuk meraih kemerdekaan RI, seluruh rakyat berjuang melawan penjajah. Di situ ada di dalam layar kaca saudara. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia bergotong royong, bersama-sama menyatukan hati, membayar harga, membayar nyawa mereka taruhannya, dengan bambu runcing, senjatanya sangat sederhana. Tetapi dengan kesatuan hati yang bulat, tentunya dengan restu, dengan ridho, dengan anugerah daripada Allah, maka bangsa Indonesia diizinkan oleh Tuhan mengalami kemerdekaan. Sehingga kemerdekaan diraih dengan berdarah-darah. Berapa korban, berapa pemuda, berapa rakyat Indonesia yang menjadi korban daripada untuk merebut kemerdekaan tersebut. Berapa korban, berapa nyawa. Kita bisa melihat monumen-monumen seperti di Monumen Jogja Kembali. Ada monumen di Surabaya, ada monumen di Ambarawa, ada monumen-monumen di tempat-tempat lain. Bahwasanya di sana pengorbanan bangsa Indonesia, para pahlawan-pahlawan yang telah gugur luar biasa. Itu harga yang mereka bayar, itu harga yang mereka taruhkan untuk merebut
bangsa kita dari tangan penjajah tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami kemerdekaan bangsa ini tidak ada harga yang tidak dibayar. Tidak ada penderitaan yang tidak dialami. Tidak ada darah yang tidak tercurah. Tidak ada kematian yang tidak dipersembahkan bagi bumi pertiwi, bagi bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, maka kita bangsa Indonesia yang sekarang sudah merdeka, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Kita harus sungguh-sungguh ada di dalam kemerdekaan tersebut, sehingga kita bisa menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Kita juga bisa mengisi nantinya kemerdekaan ini dengan baik. Mari kita bandingkan, saudaraku, dengan untuk mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Ya, kalau tadi untuk meraih kemerdekaan negara RI, ya, dengan perjuangan, dengan harga, dengan darah, dengan nyawa, mari kita bandingkan di bagaimana Kristus memerdekakan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3-4 saya akan bacakan. Demikian bunyinya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini saudara, ada harga yang harus dibayar, ada harga yang harus diberikan, nyawanya Yesus sendiri. Ini perbedaannya yang sangat mencolok. Kemerdekaan bangsa Indonesia diupayakan oleh rakyat Indonesia itu sendiri, diperjuangkan oleh rakyat Indonesia sendiri. Tetapi kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena Dia yang berkorban. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 merupakan suatu ayat favorit bagi setiap orang Kristen, di mana orang Kristen menerima kemerdekaan itu secara gratis, karena itu adalah kasih karunia, karena itulah kebaikan hati Allah, karena itu adalah anugerah. Berbeda dengan kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan bangsa kita adalah sebuah kemerdekaan yang diperjuangkan. Kemerdekaan bangsa kita adalah kemerdekaan yang kita bayar dengan nyawa kita, dengan perang melalui bambu runcing. Tetapi kemerdekaan rohani, kemerdekaan Kristen adalah bukan karena kita, bukan karena jerih lelah kita. Alkitab berkata bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Itu semata-mata pure, murni anugerah dan kemurahan hati Allah. Oleh karenanya, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan secara utuh? Sebagaimana Kristus tadi katakan di dalam Galatia, bahwa kemerdekaan itu diberikan oleh Kristus. Ya, sungguh-sungguh Kristus yang memerdekakan kita. Maka kita harus berdiri teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana menyambut kemerdekaan sejati? Bagaimana menyambut kemerdekaan dalam Kristus? Bagaimana menyambut kemerdekaan rohani? Alkitab berkata di dalam Roma 10:9-10 bunyinya demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ini saudara, rahasia mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Rahasia menerima kemerdekaan dalam Kristus, yaitu kita tinggal menerima secara gratis, lalu meresponnya dengan iman di dalam Yesus Kristus. Ketika mulut kita mengaku, ketika hati kita percaya dengan bulat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara diselamatkan, diampuni dosanya, dan dimerdekakan. Jadi ada perbedaan bukan? Kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, dan untuk mengalami kemerdekaan di dalam Kristus.
Nah, ini yang perlu Bapak Ibu dan Saudara kita renungkan. Ini yang perlu manusia renungkan di bumi ini. Sebagai orang berdosa, kita berada di dalam tawanan. Sebagai orang berdosa, kita berada di dalam ikatan. Oleh karena itu, kita perlu membebaskan diri. Kita perlu dibebaskan. Kita perlu dilepaskan dari ikatan itu. Dan kemerdekaan itu telah dikerjakan oleh Kristus. Maka dia memberikan kemerdekaan itu. Menjadikan kita merdeka, agar kita sungguh-sungguh merdeka, karena hanya Kristus yang telah memerdekakan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dengan darah, dengan nyawa taruhannya, dia mengampuni dosa saudara. Kemudian, perlu menjadi sebuah perenungan kita, bagian terakhir dari khotbah saya ini, yang menjadi perenungan bagi kita adalah setelah kemerdekaan RI. Ya. Saudara bisa melihat tayangan di layar kaca saudara. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, apa yang terjadi? Isi kemerdekaan dengan membangun bangsa, jangan memecah belah bangsa. Isi kemerdekaan dengan saling gotong royong seperti tayangan ini. Ini contoh kecil yang saya sajikan. Ini contoh kecil kerukunan gotong royong di sebuah pedesaan. Yang mungkin akan menjadi sebuah cambuk, yang mungkin akan menjadi sebuah cermin bagi setiap kita yang kadang-kadang masih memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa ini. Saya sampaikan melalui mimbar dan melalui channel gereja ini, saudara. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, isilah kemerdekaan dengan hal-hal positif, dan sebagai warga negara yang baik, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kembali kepada firman Allah, tunduklah kepada pemerintah. Sebagaimana ayat Alkitab, saya akan membacakan Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Itu bisa dibaca sampai ayat yang ke-7. Ya. Bisa dibaca sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian saya akan melihat kembali, supaya lebih genap bacaan kita. Mari kita melihat yang di Roma 13 tadi. Ya, saya bukakan Alkitab saya dulu. Roma yang pasal yang ke-13 tadi, saudaraku. Supaya saudara paham. Ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Artinya dari pemerintah. Ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Maksudnya akan pemerintah tersebut. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena murka Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. 6. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sudah ada tatanan buat orang-orang Kristen bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Sudah ada aturan-aturan main bagi orang Kristen yang hidup di dalam pemerintahan yang ada. Pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, kita harus takut kepada hukum. Kita harus takut kepada Allah melalui pemerintahan yang ada. Itulah sebabnya saya menghimbau agar seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Tuhan yang saya layani, tunduklah kepada peraturan pemerintah. Bayarlah pajak. Bayarlah pajak sesuai dengan tanggung jawab kita. Dan mari kita mengisi kemerdekaan. Jangan memecah belah.
saya menjadi salah satu dewan penasehat gerakan pembumian Pancasila di provinsi ini. Kenapa saya sebagai salah satu tokoh Kristen lalu diminta agar kita mengedukasi masyarakat agar Pancasila ini merupakan suatu bingkai kebinekaan kita, dijaga, dirawat, dilestarikan. Karena hanya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia lah kita bisa bergotong royong, kita bisa membangun, kita bisa bekerja sama, kita bisa melakukan hal-hal yang positif untuk mengisi kemerdekaan itu. Bukan melalui aliran-aliran tertentu yang membuat bangsa ini terpecah belah. Mari kita menghargai para pahlawan yang telah gugur. Bagaimana nyawa mereka ditaruhkan untuk mempersatukan bangsa ini. Deklarasi Pancasila dibacakan, kemerdekaan dibacakan, agar kita benar-benar meresapi bahwa bangsa ini menyatu dan menjadi bangsa yang utuh. Oleh karenanya, sebagai rakyat Indonesia, seharusnya kita bangga telah mengalami kemerdekaan melalui pejuang-pejuang yang telah gugur di medan pertempuran saat itu. Dan kita sekarang telah merdeka. Oleh karena itu, isilah kemerdekaan dengan hal-hal positif, bergotong royong, bahu-membahu, saling toleransi, menghargai kepercayaan satu dengan yang lain. Indonesia dibangun sejak dulu dengan sifat gotong royong, bahu-membahu untuk memajukan bangsa ini. Kemudian setelah dimerdekakan secara Kristen di dalam Kristus, bagaimana tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Next. Kita bisa melihat samping kanan kita, ya. Yang pertama, di situ dikatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Ayat ini sudah dikhotbahkan oleh hambanya Pendeta Artinus waktu khotbah awal-awal, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 yang berbunyi demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ada 2 poin penting yang disajikan di sini oleh Petrus, di mana Petrus mengalami sendiri bagaimana dia hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Bagaimana dia merasa ketakutan ketika Tuhannya disalib, ketika Tuhannya ditangkap. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, semangat Petrus dan rekan-rekannya, semangat murid-murid Kristus, tidak ada lagi ketakutan. Mereka berani memberitakan Injil, mereka berani memberitakan kabar baik. Oleh karena itu, maka Petrus berkata, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Memang aku dulu, mungkin Petrus berkata begitu, aku dulu penuh dengan ketakutan. Saat Yesus disalib, aku lari, aku sembunyi, aku pergi, aku menghindar. Sampai aku menyangkali dia 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Itu aku alami. Mungkin Petrus berkata begitu. Tetapi mataku, pikiranku, hatiku, diriku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhanku yang dahulu disalib, mati 3 hari, lalu bangkit dari kubur, hidup dan kekal selamanya. Maka dari itu, jangan takut. Sebagai orang yang merdeka, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Kenapa Petrus ngomong begitu? Dia pernah mengalami penyalahgunaan kemerdekaan itu. Saat dia menjadi pengikut Kristus, dia sempat menyangkali, dia sempat menutupi imannya, dia sempat berpura-pura. Tetapi ketika dia menyaksikan kebangkitan Kristus itu sendiri, dia termotivasi hidupnya, dia bangkit, dia menyesal, dia memukul diri, lalu dia bertobat kembali, lalu dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, dan dia memotivasi teman-temannya, termasuk memotivasi jemaat-jemaat yang berada di perantauan. Maka dia berkata, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu, karena dia pernah mengalaminya. Dan jadilah hamba Allah, kata Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Hidup sebagai hamba Allah, artinya tunduk, taat, dan melayani. Yang berikutnya, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Tunjukkan bahwa kita telah menjadi orang yang merdeka, Galatia 5:1 tadi. Dan akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita ajak orang-orang lain untuk mengalami kemerdekaan seutuhnya di dalam Yesus. Di luar sana,
Masih banyak orang yang hidup di dalam tawanan. Di luar sana masih banyak orang hidup di dalam ikatan. Maka dari itu, saudara dan saya, selain mengisi kemerdekaan membangun bangsa ini, mari kita mengisi kemerdekaan kita secara rohani untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita akan mengajak rekan-rekan kita untuk boleh mengenal dan untuk boleh mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita angkat pujian sebagai perenungan firman Tuhan ini. Katakan dengan sepenuh hati kita, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Sekali lagi kita angkat pujian ini saudara. Bapak Ibu sekalian, mari kita meresapi pujian ini. Bahwanya Tuhan Yesus adalah penolong kita. Dia setia bersama kita, Bapak Ibu sekalian. Apapun masalah kita, mari kita datang pada Tuhan Yesus, karena Dia akan selalu menolong kita. Yang selalu setia bersamaku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup kehidupanku, sungguh ku percaya, amin, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup.
pernah terlambat ya Tuhan. Janji-Mu untuk memulihkan hidup kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu sekalian, mari saya akan mengantarkan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam doa. Dan kita akan berdoa syafaat pada kesempatan pagi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur karena kami Tuhan memberikan kesempatan untuk boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 melalui ibadah kami pagi ini. Kami mengucap syukur karena saudara-saudara kami sidang jemaat dan orang-orang lain yang boleh mengikuti ibadah melalui channel YouTube kami. Biarlah mereka diberkati Tuhan, disegarkan Tuhan, dijamah Tuhan. Dan sebagaimana pujian ini, Engkau terlebih besar, Engkau mengasihi kami, Engkau penolong kami, Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, ketika ada jemaat, ketika ada simpatisan, ketika ada siapapun yang mengikuti channel ini sedang mengalami pergumulan dan permasalahan hidup, kami mohon kemurahan hati daripada Tuhan. Turunlah tangan Tuhan, turunlah kuasa Tuhan untuk menjamah dan menguatkan serta meneguhkan. Teguhkan bagi mereka sekalian yang bimbang, kuatkan bagi mereka semua yang lemah, dan biarlah mereka tetap berharap bersandar sepenuhnya kepada Engkau yang telah memerdekakan kami secara rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang ke-76 ini. Biarlah negara kami diberkati Tuhan. Pemerintahan kami diberkati Tuhan. Aparat-aparat keamanan penegak hukum diberkati Tuhan. Lembaga-lembaga yang berada di dalam Indonesia ini, di dalam pemerintahan kami diberkati Tuhan. Bahkan di dalam penanganan COVID-19, pemerintah kami diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk dapat menekan bahkan menghentikan COVID-19 ini dengan kuasa dan dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk tim kesehatan yang berada di garda depan, para dokter, para perawat yang terus berjuang di sana. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden, berkati jajaran para menteri, kabinet bekerja, Tuhan memberkati. Kami doakan untuk anggota DPR, MPR semua diberkati Tuhan. Bahkan pemerintahan sampai ke bawah, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, semua diberkati, ditolong oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini semakin bertumbuh. Kami doakan Bapak agar seluruh rakyat Indonesia boleh mengeratkan tali persaudaraan, tali kesehatiannya untuk tetap berada di dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Dan biarlah kami gotong royong mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan tidak memecah belah bangsa ini. Justru kami rukun bergandeng tangan untuk memajukan bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu. Jika ada jemaat yang punya pergumulan, biarlah Tuhan mendengar, menolong, dan memberikan jalan keluar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan, dan hatimu. Kembalilah beraktivitas hari ini. Dan jangan lupa saudara mentaati peraturan pemerintah dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Biarlah kesehatan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, berkat anugerah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus turun atas saudara sekalian, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sekalian, silahkan bersaat teduh. Ibadah live streaming hari ulang tahun kemerdekaan RI telah usai, dan kita akan berjumpa di hari Minggu depan untuk ibadah secara live streaming bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.